Kasus uang donasi Agus Salim hingga saat ini masih terus bergulir. Perseteruan Agus Salim dan Pratiwi Novianti juga masih memanas. Yang terbaru, Novi dikabarkan akan melaporkan 4 orang ke polisi. Netizen menduga pelaporan ini pun dilakukan karena Novi sudah lelah karena terus disudutkan. Kabarnya, Novi pun akan melaporkan 4 orang yang selama ini menyudutkannya dan menuduhnya melaporkan penggelapan uang donasi sebelum donasi Agus dan juga dituduh menggunakan narkoba. Lantas benarkah Novi akan melaporkan 4 nama buntut kisru donasi Agus? Dan siapa sajakah mereka? Lalu, bagaimanakah respon praktisi hukum Jainuddin saat Farah Tabas dilaporkan oleh Denny Sumargo? Dan seperti apa pula reaksi Krisnamurti yang mempertanyakan langkah Denny Sumargo yang melaporkan Farah Tabas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lelah berkutat tanpa hasil dalam menyelesaikan kisru donasi Agus, sepertinya membuat Novi pun berada di titik kecewa. Hal itulah yang kemudian diduga menjadi pemicu Novi berniat akan melaporkan 4 nama terkait kisru donasi Agus. Niat untuk menyeret keempat nama itu ke polisi diungkap oleh Novi saat ia live bersama Emma Waroka. Terkait kapan laporan itu dilakukan, Novi sendiri masih merahasiakannya. Namun, Novi menegaskan pelaporan dibuat agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan oleh sepak terjang keempat orang itu. Jadi mereka supaya jadi bukti juga menjalankan SOP yang sangat baik di bank tersebut. Gitu kan ditanya, manajernya sampai turun. Bapak Agus betul ingin mentransferkan uang ke yayasan ini untuk apa Pak, izin, ditanyakan. Terus dia jawab, iya Pak, saya ingin menitipkan uang saya ke yayasan untuk dikelola pengobatan mata saya, dijawab gitu. Ya Allah Tuhan, nah itu juga bisa jadi saksi ya Bapak itu ya. Betul, bukti-buktinya sudah kita siapkan semua. Tidak ada yang namanya kita pemaksaan, pemerasan, apalagi pengancaman gitu ya. Kita kan nggak ngancem dalam arti emang kita membahayakan nyawa seseorang gitu. Saya kan nggak ada membahayakan nyawa seseorang. Saya hanya minta bukti mutasi yang 90 juta. Wajar dong kalau saya membuat ketegasan karena kan saya ketua yayasan. Ya wajar banget dong Nov, soalnya yayasan gitu. Kamu kan nama baik yayasanmu itu di situ dipertaruhkan. Iya betul kan, seolah-olah ini diputar lagi supaya netizen ini mengarah ke mereka. Katanya saya pengancaman. Saya nggak, seumur-umur nggak pernah ngancem orang yang aneh-aneh gitu tuh nggak ada. Tapi wajar ketika saya membuat ketegasan yang diduga ini ada penyalahgunaan donasi, karena saya udah tahu, kita udah sangat siap gitu. Bahkan kita menunggu untuk memberikan semua bukti-buktinya. Dan Kak, aku juga mau jelasin, ini baru aku kasih statement di Kakak aja ya. Ada 4 nama yang saat ini kita file kan masing-masing, jadi tinggal menunggu waktu aja. 4 nama itu nanti akan kita proses. Aku tuh nonton YouTube-nya Novi udah lumayan lama ya. Dari 3-4 tahun yang lalu deh itu aku udah ngeliat YouTube-nya Novi dan menarik karena mengangkat hal-hal yang mungkin gak kesentuh sama kita dan kita gak akan tahu ada kondisi seperti itu di luar tanpa YouTube itu meliput dengan jelas, dengan detail gitu kan. Live juga kan, kita sempat live bareng ya. Aku selalu mendukung, berdoa masalah ini cepat selesai, Novi menang, dan Novi bisa kuat, bisa semangat terus untuk tetap melanjutkan apa yang udah dia kerjakan dari awal sebagai pekerja sosial, mempunyai yayasan rumah peduli kemanusiaan. Semakin besar, semakin bisa banyak donasi buat menolong lebih banyak orang lain. Gitu.
Setali 3 uang dengan Novi, Emma Waroka belum mau membocorkan identitas keempat orang yang akan segera dilaporkan oleh Novi ke polisi. Lantas benarkah keempat nama yang akan dilaporkan Novi adalah pihak-pihak yang kini berhubungan langsung dengan kisru donasi Agus? Deliknya terpenuhi, yang lebih ngeri lagi tuh Novi nanti mau laporin. Udah ada 4 nama, itu deliknya masuk. Berarti terapi cerita ke Kak Emma? Iya, waktu yang di acara live kita berdua di TikTok. Oh iya. Ya, berarti akan ada rencana Novi. Gila ini. Baru dia aku kemarin yang ngomong. Ya lapor-lapor melulu, aduh. Ya udah sih, kita tunggu aja lah. Kalau untuk Farhad kan dari berapa tahun yang lalu juga selalu maunya ngelaporin. Tapi kita lihat aja jalan atau enggak, udah gitu. Apa orang ini siapa? Nggak tahu loh. Mana tahu gue, nggak disebut cuma 4 nama. Emang nggak chattingan kali itu? Enggak. Apakah orang ini yang berhubungan dengan? Aku nggak tahu. Yang pure tahu itu cuma Novi sama tim kuasa hukumnya. Sementara itu, terkait laporan Densu terhadap Farhad Abbas, Emma Waroka yang namanya juga sempat disebut-sebut akan turut dilaporkan oleh Farhad Abbas ke polisi, mengaku mendukung penuh langkah Densu. Apalagi sebelumnya, ia pun sempat memiliki niatan serupa, yaitu melaporkan Farhad Abbas ke polisi. Lantas, apa alasan Emma Waroka menunda laporannya itu? Ya karena nyerang-nyerang saya terus. Coba kamu serang saya juga, saya laporin juga kamu. Ya bagus lah, karena kan gini, tadinya udah mau beres kan. Dari rumah aja tuh, rumahnya Farhad Abbas aja, sebenarnya kita semua yang ngeliat gitu, kirain udah selesai gitu. Kayak, oh udah beres nih, udah dianterin keluar rumah, udah salaman, baik-baik gitu. Nah tiba-tiba keesokan harinya kan berubah lagi nih. Ini pattern kayak gini juga jadi kayak nggak cuma sekali gitu loh, berkali-kali gitu loh. Mau laporin, oh saya nggak terima. Jadi kayak bingung. Nggak cuma Densu aja kan, Emma Waroka juga mau dilaporin juga katanya. Tapi bukan Emma Waroka yang saya laporkan, dia bilang gitu. Tapi Mama Neraka. Jadi kayak, aduh. Nah kalau dilaporkan balik, wajar. Mungkin karena Densu sendiri berjaga-jaga. Ya, merupakan tindakan preventif juga gitu loh. Ini jangan sampai gue kecolongan nih, karena kita nggak bisa nebak dia itu reaksinya apa. Semalam oke, lo kok pagi ngamuk gitu loh, gimana sih? Jadi kalau misalnya nggak disikapi juga dengan hati-hati, takutnya jadi kayak kita yang rugi gitu, kita yang bakal mengalami sesuatu yang kita nggak duga-duga. Kalau aku sih ya melihatnya mungkin Densu mencoba untuk ini aja, mengamankan juga buat diri dia gitu loh. Dia merasa terancam, wajar. Kan cara ngomongnya seperti itu. Itu Emma Waroka gimana akan dilaporkan? Oh ini pasti kena, ini pasti kena. Dia nggak bilang nama saya sih, tapi ini. Nah wartawan habis ngomong gitu kan, ini kan berarti aku. Tapi terus dia bilang lagi, tapi saya laporkan bukan Emma Waroka ya, Mama Neraka. Kalau ada persamaan silahkan. Nah ini nih, gue kan jadinya, lu ngelaporin gue apa enggak? Apa gimana Mama Neraka? Capek deh gue. Farhad lu tuh maunya apa sih? Nah makanya mungkin Densu belajar dari kejadian-kejadian itu dia, dan merasa takut juga ya, terancam ya dia lapor lah. Aku nggak kaget soalnya gue juga sempet kepikiran mau gue laporin. Sumpah. Makanya gue bilang, ih Densu cepet banget. Gue udah kepikiran tuh mau apa gue laporin ya. Kok gue kayak dibilang kayak aneh-aneh. Itu dia sempet menyebut nama lengkap aku juga. Itu Waroka itu juga gitu kan. Tapi dia tuh ada nyebut nama lengkap aku, Waroka. Cuma gitu deh, main kata-kata lah. Kayak di story juga mainnya Yonya Yayasan, Mama apa, ya kan Mama gitu. Jadi, tapi gue sempet kesel gitu, kayak pengen gue laporin deh. Soalnya ini orang kok kayak bikin gue jadi worry. Seorang juga pada, Mom, takut nggak lu? Ada juga yang masuk ke live, ngancam aku. Tapi kan namanya lain ya. Ada di live bilang, lihat aja ya kamu, itu mulutmu harimaumu yang akan memakan kepalamu. Kasar juga sih bahasanya, tapi kan itu bisa siapa aja. Bukan hanya Emma Waroka, sebelumnya Farhad Abbas pun juga mengancam akan melaporkan para donatur.
terkait polling yang mereka adakan guna menentukan nasib donasi Agus ke depannya. Langkah Farad ini pun justru sangat disayangkan oleh Emma. Lantaran bisa saja para donatur ini memang memiliki bukti-bukti yang kuat dalam bentuk dokumen transfer sebagai bukti donasi mereka untuk Agus. Emma pun juga menilai seharusnya tawaran Novi agar dibuka rekening baru untuk menampung dana donasi bisa diterima oleh Agus. Karena inilah jalan tengah terbaik untuk mengatasi kisruh dana donasi yang justru kian hari kian tidak berujung. Nggak usah begitu-gitu, ini lagi dilaporin ke dinas sosial, nanti dinas sosial yang negur dia. Nggak usah lah gitu-gitu, ya. Kamu kan no kan, berarti enggak kan? Harus yes, jangan no ya, oke. Saya nggak tahu, saya udah nebak dia buru-buru aja gitu, nggak ada bagus-bagusnya. Udah nggak usah dipikirin begitu. Saya nggak usah mikir ke situ lagi. Kalau dicari-cari ini dampaknya udah nggak netral, karena sudah, kalaupun nanti dampaknya misalnya minta ambil kembali lagi, mana orangnya? Seluruh para donasi yang nyumbang mulai dari 7.000. Kalau mau ambil uangnya sini ke rumah gue, sini cari gue. Donatur yang mau ribut atau bermasalah dengan gue akan ladenin. Aku nggak setuju ya kalau timnya Agus itu mengatakan itu tindakan kriminal gitu. Apa dasarnya? Karena ini kan pollingnya dibuat untuk mengumpulkan donatur, dan aku juga udah lihat kalau sampai 1.000 donatur yang udah pasti datang membuat surat kuasa tanda tangan online itu bisa diverifikasi, jadi keluar ada validasinya, dan itu cukup kuat dengan keputusan polling yang menentukan pilihan 3 pilihan itu. Ya, kalau aku sih cuma donatur yang bisa ngatur lah ya gitu kan. Jadi kriminalnya di mananya, itu kan uang donatur. Ya kita lihat aja nanti seperti apa hukum yang menentukan. Dari ancaman Novi yang akan melaporkan 4 nama buntut kisruh donasi Agus, lalu bagaimanakah respon praktisi hukum Jainuddin saat Farad Abbas dilaporkan Denny Sumargo dengan sangkaan pengancaman? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Langkah Denny Sumargo melaporkan Farad Abbas dengan pasal pengancaman sebagai buntut dari kehadiran Densu ke kediaman sang pengacara beberapa waktu sebelumnya dinilai oleh Jainuddin sebagai sebuah langkah yang sah-sah saja. Pasalnya, semua warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum, di mana ia bisa saja melaporkan pihak-pihak, dalam hal ini Farad Abbas selaku terlapor, ke pihak kepolisian lantaran dianggap telah melakukan pengancaman yang membuat diri dan keluarganya merasa tidak aman dan juga ketakutan. Namun, benarkah Jainuddin pun sempat kaget dan tidak percaya dengan langkah Densu yang akhirnya balik melaporkan seterunya itu ke pihak kepolisian? Dan benarkah pengancaman yang diduga dilakukan Farad Abbas sudah memenuhi unsur tindak pidana? Denny Sumargo yang melaporkan Farad Abbas, ya yang pertama adalah memang itu hak siapapun, hak Denny Sumargo ya buat melaporkan apabila dirinya merasa dirugikan, dicemarkan ataupun hal lainnya ya. Jadi itu haknya Denny Sumargo. Namun pasal apa sejauh ini belum saya dengar ya, hanya kalau terkait pasal sih katanya pengancaman. Ancaman ya. Nah, itulah ancamannya sejauh mana mungkin pastinya mereka sudah ada bukti-buktinya ya, karena memang pasti tidak asal lapor. Kalau kemarin Denny Sumargo dilakukan klarifikasi atau pemeriksaan awal sebagai pelapor gitu loh, artinya laporan Densu itu jauh lebih dulu gitu. Nah, kalau dilihat nih laporannya Denny Sumargo terhadap Bang Farad, apakah bisa menjerat Farad Abbas ke penjara dengan ancaman pidana, Bang?
Bisa saja gitu loh ya, karena kekerasan itu kan tidak harus berbentuk fisik ya, apalagi dugaan ancaman ya. Bisa aja ancaman itu dengan ancaman pencemaran nama baik atau sebagainya. Tapi kunci awalnya kenapa laporan itu bisa diterima, artinya penyidik memperkirakan bahwa ada gitu loh dugaan unsur pidana awal ya terkait laporan tersebut. Gentar gak gentar kan hanya Farhad Abbas dan Denny Sumargo yang tahu kan, seperti itu. Bagaimanapun kan begitu kita dilaporkan, orang memiliki perkara hukum di kepolisian, paling tidak waktu dan pikiran kita tersita gitu loh untuk menghadapi pemanggilan polisi guna menjelaskan apa yang sebenarnya. Itulah kembali pada diri mereka masing-masing seperti apa. Melarung respon praktisi hukum Jainuddin saat Farhad Abbas dilaporkan Denny Sumargo ke polisi. Lalu seperti apa pula reaksi Krisnamurti yang justru mempertanyakan langkah Denny Sumargo melaporkan Farhad Abbas ke polisi dengan sangkaan pengancaman. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Langkah Denny Sumargo yang melaporkan Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan pengancaman akhirnya sampai juga ke telinga Krisnamurti. Krisnamurti pun menilai apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas adalah satu hal yang lumrah dan sah-sah saja di mata hukum. Namun, tanpa bermaksud membela Farhad Abbas secara membabi buta, Krisnamurti pun justru mempertanyakan apakah pelaporan Densu itu sudah benar-benar memenuhi unsur adanya perbuatan hukum di dalamnya. Lantaran hingga saat ini belum jelas betul bentuk pengancaman yang dimaksudkan Denny Sumargo, serta siapa saja pihak-pihak yang merasa terancam dengan perkataan Farhad Abbas tersebut. Laporan Farhad Abbas yang di Polda Metro Jaya yang dilaporkan oleh Densu, saya tidak bisa berprediksi laporannya seperti apa yang dilaporkan Densu terhadap Farhad Abbas, dugaannya seperti apa. Tapi setiap orang ketika ada dugaan tindak pidana, dia dilaporkan ya sah-sah saja menurut saya. Tinggal kita nanti menjalani bagaimana prosesnya Farhad Abbas ketika dilakukan diminta keterangan oleh polisi sehubungan dengan laporannya Densu dengan membawa bukti-bukti terkait. Ya kita lihat di dalam proses penyelidikannya seperti apa. FA dilaporkan Densu terkait pasal pengancaman. Bagaimana tanggapan Mas Krisna? Sejauh ini laporan FA juga sudah di tahap apa? Saya kalau melihat ya bahwa pasal pengancaman yang dilaporkan oleh Densu, kalau ini benar, seperti apa yang diancam oleh Farhad Abbas kepada Densu? Misalkan apa sih kalimat hajar gitu ya, misalkan ada kalimat hajar seperti kemarin. Kan sebelumnya ada tulisan yang tai itu, kemudian Farhad tidak suka, Farhad bilang kalau lu kasar, lu bagaimana dengan gua hajar lu. Nah, lalu setahu saya juga kalau orang terancam, dia diintimidasi dengan ancamannya itu, dia merasa ketakutan, lalu berbahaya untuk kehidupannya dia, berbahaya untuk dirinya dia, sehingga dia meminta perlindungan hukum kepada polisi, sehingga dia melaporkan bahwa itu pengancaman. Tapi kan kita tahu kalau orang yang diancamnya dia lebih aktif mendatangi daripada yang diancam. Seperti teman-teman netizen lihat, siapa yang mendatangi? Nah, lalu keluar setelah didatangi, dia bilang bahwa sudah clear ya, sudah oke ya, semua ya. Nah, kan proses pengancamannya di mana? Gitu loh. Proses pengancamannya itu di mana? Kalau dikatakan sudah clear, sudah oke, dia sudah mendatangi. Nah, yang aktif itu siapa? Yang diancam atau yang mengancam? Ya kita lihatlah apakah sah-sah saja, namanya proses laporan penyelidikan, kita akan ikuti bagaimana prosesnya, ya kan?
Saksikan pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.